Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di NH Galeri Literasi. Terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini saya akan menceritakan tentang cerita inspiratif tentang Sunan Giri. Penasaran dengan kisah Sunan Giri? Yuk kita simak video berikut ini. Di awal abad 14 Masehi, Kerajaan Blambangan diperintah oleh Prabu Menak Sembuyu, salah seorang keturunan Prabu Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Raja dan rakyatnya memeluk agama Hindu, dan ada sebagian yang memeluk agama Buddha. Suatu hari, Prabu Menak Sembuyu gelisah, demikian pula permaisurinya. Pasalnya, putri mereka satu-satunya telah jatuh sakit selama beberapa bulan. Sudah diusahakan mendatangkan tabib dan dukun untuk mengobati, tapi sang putri belum sembuh juga. Memang pada waktu itu kerajaan Belambangan sedang dilanda pagebluk atau wabah penyakit. Banyak sudah korban berjatuhan. Menurut gambaran babat tanah Jawa, esok sakit, sorenya mati. Seluruh penduduk sangat prihatin, berduka cita, dan hampir semua kegiatan sehari-hari menjadi macet total. Atas saran permaisuri, Prabu Menak Sembuyu kemudian mengadakan sayembara. Siapa yang dapat menyembuhkan putrinya akan diambil menantu, dan siapa yang dapat mengusir wabah penyakit di Belambangan akan diangkat sebagai bupati atau raja muda. Sayembara disebar di hampir seluruh pelosok negeri. Sehari, 2 hari, seminggu, bahkan berbulan-bulan kemudian, tak ada seorang pun yang menyatakan kesanggupannya untuk mengikuti sayembara itu. Permaisuri makin sedih hatinya. Prabu Menak Sembuyu berusaha menghibur istrinya dengan menugaskan Patih Bajul Sengara untuk mencari pertapa sakti guna mengobati penyakit putrinya. Diiringi beberapa prajurit pilihan, Patih Bajul Sengara berangkat melaksanakan tugasnya. Para pertapa biasanya tinggal di puncak atau lereng-lereng gunung. Maka kesanalah Patih Bajul Sengara mengajak pengikutnya mencari orang-orang sakti. Patih Bajul Sengara akhirnya bertemu dengan Resi Kandabaya yang mengetahui adanya seorang tokoh sakti dari negeri seberang. Orang yang dimaksud adalah Syekh Maulana Ishak yang sedang berdakwah secara sembunyi-sembunyi di negeri Belambangan. Patih Bajul Sengara dapat bertemu dengan Syekh Maulana Ishak yang sedang bertafakur di sebuah goa. Setelah terjadi negosiasi bahwa raja dan rakyat Belambangan mau diajak memeluk agama Islam, maka Syekh Maulana Ishak bersedia datang ke istana Belambangan. Ia memang piawai di bidang ilmu ketabiban. Putri Dewi Sekardadu sembuh setelah diobati. Pagebluk juga lenyap dari wilayah Belambangan. Sesuai janji raja, maka Syekh Maulana Ishak dikawinkan dengan Dewi Sekardadu, diberi kedudukan sebagai adipati untuk menguasai sebagian wilayah Belambangan. 7 bulan sudah Syekh Maulana Ishak menjadi adipati baru di Belambangan. Makin hari semakin bertambah banyak saja penduduk Belambangan yang masuk agama Islam. Sementara Patih Bajul Sengara tak henti-hentinya mempengaruhi Sang Prabu dengan hasutan-hasutan jahatnya. Hati Prabu Menak Sembuyu jadi panas mengetahui hal ini. Bajul Sengara sendiri tanpa sepengetahuan Sang Prabu sudah mengadakan teror pada pengikut Syekh Maulana Ishak. Tidak sedikit penduduk kadipaten yang dipimpin Syekh Maulana Ishak diculik, disiksa, dan dipaksa kembali kepada agama lama. Walau kegiatan itu dilakukan secara rahasia dan sembunyi-sembunyi, pada akhirnya Syekh Maulana Ishak mengetahui juga. Pada saat itu,
Dewi Sekardadu sedang hamil 7 bulan. Syekh Maulana Ishak sadar bila hal itu diteruskan akan terjadi pertumpahan darah yang seharusnya tidak perlu. Kasihan rakyat jelata yang harus menanggung akibatnya. Maka dia segera berpamit pada istrinya untuk pergi meninggalkan Belambangan. Pada tengah malam, dengan hati berat karena harus meninggalkan istri tercinta yang hamil 7 bulan, Syekh Maulana Ishak berangkat meninggalkan Belambangan seorang diri. Esok harinya sepasukan besar prajurit Belambangan yang dipimpin Patih Bajul Sengara menerobos masuk wilayah kadipaten yang sudah ditinggalkan Syekh Maulana Ishak. Itu saja Patih kecile. Walau seluruh isi istana diobrak-abrik, dia tidak menemukan Syekh Maulana Ishak yang sangat dibencinya. 2 bulan kemudian, dari rahim Dewi Sekardadu lahir bayi laki-laki yang elok rupanya. Sesungguhnya Prabu Menak Sembuyu dan Permaisuri memang merasa senang dan bahagia melihat kehadiran cucunya yang montok dan rupawan itu. Bayi itu lain dari yang lain, wajahnya mengeluarkan cahaya terang. Lain halnya dengan Patih Bajul Sengara. Dibiarkannya bayi itu mendapatkan limpahan kasih sayang keluarga istana selama 40 hari. Sesudah itu, dia menghasut Prabu Menak Sembuyu. Kebetulan pada saat itu, wabah penyakit berjangkit lagi di Belambangan. Maka Patih Bajul Sengara bikin ulah lagi. Kali itu, benar Gusti Prabu, cepat atau lambat bayi itu akan menjadi bencana di kemudian hari. Wabah penyakit ini pun menurut dukun-dukun terkenal di Belambangan ini disebabkan adanya hawa panas yang memancar dari jiwa bayi itu. Kilah Patih Bajul Sengara dengan alasan yang dibuat-buat. Sang Prabu tidak cepat mengambil keputusan, dikarenakan dalam hatinya dia terlanjur menyukai kehadiran cucunya itu. Namun sang patih tiada bosan-bosannya menteror dengan hasutan dan tuduhan keji. Akhirnya sang Prabu terpengaruh juga. Demikian, dia tidak tega juga memerintahkan pembunuhan atas cucunya itu secara langsung. Bayi yang masih berusia 40 hari itu dimasukkan ke dalam peti dan diperintahkan untuk dibuang ke samudra. Pada suatu malam ada sebuah perahu dagang dari Gresik melintasi Selat Bali. Ketika perahu itu berada di tengah-tengah Selat Bali, tiba-tiba terjadi keanehan. Perahu itu tidak bisa bergerak, maju tak bisa, mundur pun tak bisa. Dia memerintahkan awak kapal untuk memeriksa sebab-sebab kemacetan itu. Mungkinkah perahunya membentur batu karang? Setelah diperiksa, ternyata perahu itu hanya menabrak sebuah peti berukir indah, seperti peti milik kaum bangsawan yang digunakan menyimpan barang berharga. Dia memerintahkan mengambil peti itu. Di atas perahu, peti itu dibuka. Semua orang terkejut karena di dalamnya terdapat seorang bayi mungil yang bertubuh montok dan rupawan. Nahkoda merasa gembira dapat menyelamatkan jiwa si bayi mungil itu, tapi juga mengutuk orang yang tega membuang bayi itu di tengah lautan. Sungguh orang yang tidak berperi kemanusiaan. Nahkoda kemudian memerintahkan awak kapal untuk melanjutkan pelayaran ke Pulau Bali. Tapi perahu tak dapat bergerak maju. Ketika perahu diputar dan diarahkan ke Gresik, ternyata perahu itu melaju dengan pesatnya. Panji Ageng Pinatih, janda kaya pemilik kapal nahkoda berkata, sambil membuka peti itu, "Peti inilah yang menyebabkan kami kembali dalam waktu secepat ini. Kami tak dapat meneruskan pelayaran ke Pulau Bali," kata sang nahkoda. Bayi siapa ini? Gumam Nyai Ageng Pinatih sembari mengangkat bayi itu dari dalam peti. "Kami menemukannya di tengah samudera Selat Bali," jawab nahkoda kapal.
Bayi itu kemudian mereka serahkan kepada Nyai Ageng Pinatih untuk diambil sebagai anak angkat. Memang sudah lama dia menginginkan seorang anak. Karena bayi itu ditemukan di tengah samudera, maka Nyai Ageng Pinatih kemudian memberinya nama Joko Samudro. Ketika berumur 11 tahun, Nyai Ageng Pinatih mengantarkan Joko Samudro untuk berguru kepada Raden Rahmat atau Sunan Ampel di Surabaya. Menurut beberapa sumber, mula pertama Joko Samudro setiap hari pergi ke Surabaya dan sorenya kembali ke Gresik. Sunan Ampel kemudian menyarankan agar anak itu mondok saja di pesantren Ampel Denta supaya lebih konsentrasi dalam mempelajari agama Islam. Pada suatu malam, seperti biasa, Raden Rahmat hendak mengambil air wudhu guna melaksanakan sholat tahajud, mendoakan murid-muridnya, dan mendoakan umat agar selamat di dunia dan akhirat. Sebelum berwudu, Raden Rahmat menyempatkan diri melihat para santri yang tidur di asrama. Tiba-tiba Raden Rahmat terkejut. Ada sinar terang memancar dari salah seorang santrinya. Selama beberapa saat beliau tertegun. Sinar terang itu menyilaukan mata. Untuk mengetahui siapa murid yang bersinar itu, maka Sunan Ampel memberi ikatan pada sarung murid itu. Esok harinya, sesudah sholat subuh, Sunan Ampel memanggil murid-muridnya itu. Siapa di antara kalian yang waktu bangun tidur, kain sarungnya ada ikatan? Tanya Sunan Ampel. Saya Kanjeng Sunan, acung Joko Samudro. Lihat yang mengacungkan tangan Joko Samudro, Sunan Ampel makin yakin bahwa anak itu pastilah bukan anak sembarangan. Kebetulan pada saat itu Nyai Ageng Pinatih datang untuk menengok Joko Samudro. Kesempatan itu digunakan Sunan Ampel untuk bertanya lebih jauh tentang asal-usul Joko Samudro. Nyai Ageng Pinatih menjawab sejujur-jujurnya bahwa Joko Samudro ditemukan di tengah Selat Bali ketika masih bayi. Peti yang digunakan untuk membuang bayi itu hingga sekarang masih tersimpan rapi di rumah Nyai Ageng Pinatih. Teringat pada pesan Syekh Maulana Ishak sebelum berangkat ke negeri Pasai, maka Sunan Ampel kemudian mengusulkan pada Nyai Ageng Pinatih agar nama anak itu diganti dengan nama Raden Paku. Nyai Ageng Pinatih menurut saja apa kata Sunan Ampel. Dia percaya penuh kepada wali besar yang sangat dihormati masyarakat, bahkan juga masih terhitung seorang pangeran Majapahit itu. Waktu mondok di pesantren Ampel Denta, Raden Paku sangat akrab bersahabat dengan putra Raden Rahmat yang bernama Raden Makdum Ibrahim. Keduanya bagai saudara kandung saja, saling menyayangi dan saling mengingatkan. Berusia 16 tahun, kedua pemuda itu dianjurkan untuk menimba pengetahuan yang lebih tinggi di negeri seberang sambil meluaskan pengalamannya. Negeri Pasai banyak orang pandai dari berbagai negeri. Di sana juga ada ulama besar yang bergelar Syekh Awalul Islam. Dialah ayah kandungmu yang nama aslinya adalah Syekh Maulana Ishak. Pergilah ke sana, tuntutlah ilmunya yang tinggi, dan teladanilah kesabarannya dalam mengasuh para santri dan berjuang menyebarkan agama Islam. Hal itu akan berguna kelak bagi kehidupanmu di masa yang akan datang. Pesan itu dilaksanakan oleh Raden Paku dan Raden Makdum Ibrahim, dan begitu sampai di negeri Pasai, keduanya disambut gembira, penuh rasa haru dan bahagia oleh Syekh Maulana Ishak, ayah kandung Raden Paku, yang tak pernah melihat anaknya sejak bayi. Raden Paku menceritakan riwayat hidupnya sejak masih kecil, ditemukan di tengah samudra dan kemudian diambil anak angkat oleh Nyai Ageng Pinatih dan berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya. Baliknya, Syekh Maulana Ishak kemudian menceritakan pengalamannya di saat berdakwah di Belambangan sehingga terpaksa harus meninggalkan istri yang sangat dicintainya.
Raden Paku menangis sesegukan mendengar kisah itu, bukan menangisi kemalangan dirinya yang telah disia-siakan kakeknya, yaitu Prabu Menak Sembuyu, tetapi memikirkan nasib ibunya yang tak diketahui lagi tempatnya berada, apakah ibunya masih hidup atau sudah meninggal dunia. Negeri Pasai banyak ulama besar dari negeri asing yang menetap dan membuka pelajaran agama Islam kepada penduduk setempat. Hal itu tidak disia-siakan oleh Raden Paku dan Maulana Maktum Ibrahim. Kedua pemuda itu belajar agama dengan tekun, baik kepada Syekh Maulana Ishak sendiri maupun kepada guru-guru agama lainnya. Ada yang beranggapan bahwa Raden Paku dikaruniai ilmu laduni, yaitu ilmu yang langsung berasal dari Tuhan, sehingga kecerdasan otaknya seolah tiada bandingannya. Di samping belajar ilmu tauhid, mereka juga mempelajari ilmu tasawuf dari ulama Iran, Baghdad, dan Gujarat yang banyak menetap di negeri Pasai. Ilmu yang dipelajari itu berpengaruh dan menjiwai kehidupan Raden Paku dalam perilakunya sehari-hari, sehingga kentara benar bila ia mempunyai ilmu tingkat tinggi, ilmu yang sebenarnya hanya pantas dimiliki ulama yang berusia lanjut dan berpengalaman. Gurunya kemudian memberinya gelar Syekh Maulana Ainul Yakin. Sunan Giri atau Raden Paku lahir pada tahun 1442, memerintahkan kerajaan Giri selama kurang lebih 20 tahun, mulai tahun 1487 hingga tahun 1506. Sewaktu memerintah Giri Kedaton, beliau bergelar Prabu Satsmata. Pengaruh Sunan Giri ini sangat besar terhadap kerajaan-kerajaan Islam di Jawa maupun di luar Jawa. Sebagai bukti adalah adanya kebiasaan bahwa apabila seorang hendak dinobatkan menjadi raja, haruslah memerlukan pengesahan dari Sunan Giri. Giri Kedaton atau Kerajaan Giri berlangsung selama hampir 200 tahun. Sesudah Sunan Giri yang pertama meninggal dunia, beliau digantikan anak keturunannya, yaitu Sunan Dalem, Sunan Sedo Margi, Sunan Giri Prapen, Sunan Kawis Gua, Panembahan Ageng Giri, Panembahan Mas Witana Sideng Rana, Pangeran Singonegoro, Pangeran Singosari. Sesudah Pangeran Singosari wafat pada tahun 1679, habislah kekuasaan Giri Kedaton, yang tinggal hanyalah makam-makam dan peninggalan Sunan Giri yang dirawat oleh juru kunci makam. Meski demikian, karismanya sebagai ulama besar, wali terkemuka tetap abadi sepanjang masa. Itu bisa Anda buktikan dengan melihat jumlah para peziarah yang tiap hari membanjiri makamnya. Hikmah di balik cerita Sunan Giri yaitu berlian akan tetap menjadi berlian dimanapun dia berada, sekalipun ditutupi lumpur yang paling kotor. Kualitas dan keunggulan seseorang tetaplah ada, tidak peduli seberapa sulit atau buruk kondisinya. Sekian cerita inspiratif kali ini. Sampai jumpa di cerita-cerita inspiratif lainnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.